Karawang, kota dengan julukan lumbung padi dan kota pangkal perjuangan. Karawang terletak di Provinsi Jawa Barat. Seperti di kota-kota lain, Karawang juga kaya akan sejarah dan kuliner yang khas. Dan pastinya kuliner yang ada di Karawang ini tidak kalah loh dari kuliner di kota besar lainnya. Zona Karawang kali ini spesial menjelajahi kekayaan sejarah dan kuliner di kota Karawang. Hai orang Karawang, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat seperti kami berdua nih. Saya Maulida Zahra dan saya Regal dan Dika yang bersemangat menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk menjelajahi kota Karawang dalam program Pesona Karawang. Nah, hari ini kita ngapain nih, Gal? Hari ini kita mau ke Rengas Dengklok. Nah, nggak cuma itu, hari ini juga kita bakal nyobain jajanan khas Karawang yang paling banyak diburu oleh pecinta kuliner di sini. Wah, seru banget tuh, Gal. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan? Yuk, terus ikutin kita. Yuk. Nah, sekarang kita sedang berada di Rumah Sejarah Pengasingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tepatnya di Rengas Dengklok. Nah, sebelum kita masuk, pemirsa di rumah jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Yuk masuk. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam rumah pengasingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Rumah ini merupakan tempat tinggal dari keluarga Jao Kisyong hingga sampai saat ini. Dan rumah ini juga merupakan salah satu saksi peristiwa yang mana pada masa itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan pemuda untuk berembuk merumuskan teks proklamasi. Oke, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu keluarga Jao Kisyong. Dengan siapa ibu namanya? Ibu Yanto aja. Ibu Yanto, iya. Kalau boleh tahu ibu keturunan keberapa dari Jao Kisyong? Cucu jadi keturunan kedua ya? Keturunan kedua. Generasi ketiga, keturunan kedua. Oh iya, nah ibu boleh ceritain sedikit nggak ibu tentang sejarah rumah pengasingan ini? Kalau rumah ini dibangun tahun 1920 sama kakek Jao Kisyong. Oh iya. Nah, terus waktu itu tahun 1945 kan Pak Soekarno Hatta diculik, Iya. golongan muda, Iya. dibawa ke Rengas Dengklok. Di sini datang 15 sore tahun 45 Agustus, dapat 2 hari. Datang sore, nginep semalam, terus langsung rapat lah, bikin konsep segala semua. Kita udah selesai di sini. Sebelum balik ke Jakarta, kita bendera udah naik dulu di pos peta. Oh, iya. Itu tunggu tuh pos. Dulunya kalau markasnya mah kayaknya sih di Tanjung Pura, itu pos peta. Jadi langsung dijemput sama Pak Ahmad Subarjo, balik lagi ke Jakarta sampai Jakarta subuh 17 Agustus tahun 45. Nah, naskahnya diketik balik sama Pak Said Melik. Iya. Jam 10 paginya diproklamirkan di Pegangsaan Timur 56. Nah, kita udah proklamasi. Kalau dari depan sebelah kanan, nah itu kamar Pak Soekarno dan keluarga. Bapak kan bawa keluarga istilahnya, Iya. bawa anak istri. Iya, Kalau yang sebelah kiri, sebelah kanan, kiri ya. Kiri, iya. Dari depan ini kamarnya Bung Hatta. Kalau rombongan bagian belakang gitu. Sejarahnya singkat gitu aja sih, memang singkat sih, nggak lama. Oke, ibu makasih ibu. Sama-sama. Jadi berikut pemirsa merupakan sejarah dari rumah pengasingan Insinyur Soekarno. Iya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi di sebuah rumah di Kampung Bojong, Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Tempat tersebut berjarak sekitar 5 km dari jalan utama. Di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke rumah seorang petani bernama Jao Kisyong yang berdekatan dengan markas Tentara Sukarela Pembela Tanah Air.
Rumah Jio Kisyong yang semula berada di dekat Sungai Citarum dipindahkan ke tempat lain yang berjarak sekitar 150 meter dari tempat semula. Meskipun begitu, bagian rumah dan ruang tamu masih asli, tidak banyak berubah seperti aslinya. Bahkan 2 buah kamar yang dulu digunakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masih dipertahankan dari bentuk aslinya. Rumah itu juga ditinggali oleh Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Sucipto, Fatmawati, Guntur Soekarno Putra, dan lainnya selama 3 hari pada 14-16 Agustus 1945. Rumah Jio Kisyong kemudian dijadikan tempat penyusunan teks proklamasi. Saat itu, Jio Kisyong tidak dikenal oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memilih pergi bersama anak-anaknya dan membiarkan kediamannya digunakan sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Nah, itu dia merupakan rumah bersejarah yang menjadi saksi peristiwa penculikan Bung Karno dan Bung Hatta, juga tempat perumusan teks proklamasi. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan pemirsa di rumah ya. Nah, jalan-jalan ke Karawang nih belum lengkap nih kalau belum nyicipin kuliner khas Karawang. Setelah ini saya akan ngajak pemirsa di rumah untuk mencicipi jajanan yang paling diburu oleh pencinta kuliner. Penasaran? Yuk terus ikutin kita. Nah, ini dia kuliner yang paling diburu di Rengas Dengklok. Namanya apa, Gal? Namanya Raja Sorabi Hejo. Ini adalah yang terkenal dan paling ramai pelanggan. Yuk kita intip cara pembuatannya. Let's go. Sorabi Hejo asli Rengas Dengklok, produksi Bapak Haji Muhammad Kasim, terletak di Jalan Kalijaya, Rengas Dengklok, Karawang. Lokasinya di depan kuburan, sering juga disebut dengan Sorabi Kuntilanak. Sorabi Hejo ini dimasak dengan menggunakan kayu bakar dan angkor sebagai kompornya. Sorabi ini memiliki aroma yang khas. Adonan memiliki rasa khas dan warna alami karena memadukan sari daun pandan dan daun suji. Sorabi Hejo ini disajikan dengan 2 pilihan rasa kinca original atau gula aren dan kinca durian. Sorabi Hejo asli Rengas Dengklok, produksi Bapak Haji Muhammad Kasim ini tidak buka cabang di tempat manapun. Sorabi Hejo ini buka setiap hari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Untuk para pencinta kuliner jajanan manis, sangat cocok untuk mencicipi Sorabi ini. Harganya yang murah dan rasanya yang khas membuat Sorabi ini sangat diburu oleh para pencinta kuliner, khususnya orang Karawang. Nah, Sorabinya sekarang udah ada di depan kita nih. Langsung aja kali ya kita cobain. Oke, nggak keras banget ya, Gal. Sekarang kita udah di penghujung acara nih, pemirsa. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa tonton terus Pesona Karawang di setiap hari Sabtu jam 9 pagi di Commerce TV. Bye-bye, pemirsa.